Piye. Setidaknya hobinya itu cuma ngutangi sama ngekei. Ngasih utang sama memberi. Ya setidaknya itu ada kemiripan dengan kecongkaan Gusman. Jadi satu circle. Loh, congkak yang punya tujuan itu sah. Congkak yang tidak punya tujuan itu sampah. Ya Pak Ji? Pemberian arang sekam itu sebenarnya arang sekam itu cuma rumah. Kita itu ngasih rumah untuk bakteri. Jadi nanti kita masukkan, kita tebar arang sekam, kita spray pakai dekomposer. Nek kula memakai M21 karena di situ mikrobanya jauh lebih banyak dari kandungan M4. Kita masukkan bakterinya, nanti bakteri itu merasa ternaungi, ada rumahnya di situ dan dia bisa bekerja dengan maksimal. Kalau kita cuma ngasih arang sekam ya tidak ada imbasnya apa-apa. Tanpa didampingi bakteri masuk bakteri tadi. Jadi enek omahe tapi gak enek penghunine, ngoten lho maksud kula. Nah, penghunine bakteri niku. Lah bakteri niku kalau dia itu merasa dibuatkan rumahnya arang sekam tadi, dia merasa nyaman di situ, akhirnya bakteri itu bekerja. Cara bekerja bakteri itu mengurai lahan kita, residu-residu yang ada di lahan kita itu terurai. Pupuk yang jenengan berikan itu tidak lebih dari 40% yang diserap oleh tanaman. Selebihnya itu menjadikan residu. Kalau residu itu tidak bisa terurai oleh bakteri itu, nanti muncul masalah di lahan kita. Jadi pemberian pupuk bisa berubah menjadi racun. Iya. Terurai. Kadang orang kan salah paham, Pak. Jadi Mas Gusman dikasih arang sekam bagus kayak arang sekam tok. Ya nanti yo ada imbas bagusnya juga karena di lahan kita juga ada bakteri. Cuman di lahan kita yang sesungguhnya itu ada dua bakteri jahat, bakteri baik. Itu yang mana yang bisa menguasai lahan kita. Kalau yang menguasai itu bakteri jahat, lahan kita itu penuh masalah. Di saat bakteri baik menguasai lahan kita, yuk kita tinggal ikuti tanaman kita sudah subur, bakterinya bekerja. Jadi pemberian arang sekam kadang orang itu salah paham. Jadi Mas Gusman kayak arang sekam pokok bagus, iya bagus, tapi kalau di situ tidak ada penghuninya kan percuma. Tapi ini kok Mas Gusman setelah ditabur arang sekam, mungkin kan kula lebeti kalian rotari meleh. Nggih. Wajib niku. Nggih, kula rotari meleh. Setelah nikah mangke kula spray kalian dekomposer. Nggih. Soalnya arang sekam kalau di atas tanah itu tidak ngefek apa-apa. Tidak ngefek. Dia itu harus bercampur dengan media tanam kita. Jadi percuma naruh organik di atas. Percuma. Dia tidak bekerja apa-apa. Nah, petani itu pernah petani itu ada yang ngasih sudah ada tanamannya dikasih petroganik itu dikasih itu terus bagus, cukup ditebar itu bagus. Bagusnya itu bukan semata-mata karena petroganik yang disebar di atas lahan, karena petroganik yang disebar di atas lahan itu tidak ada imbasnya apa-apa. Tapi waktu itu saya kalah karena faktanya di lapangan bagus. Tapi itu bukan karena itu lah. Saya takutnya pemahaman petani ke situ, padahal tidak boleh pemahaman petani itu ke arah situ. Itu salah pemahamannya. Penggiringan opini yang tidak benar-benar itu bukan kok sama enggak, itu salah. Dia tidak bisa bekerja apa-apa di situ. Tapi kalau dia sudah mencampur dengan media tanam kita, baru di situ dia mulai bekerja. Jadi bakterinya makan di situ, dapat makanan dari itu, bakterinya bekerja di situ, dia mengurai residu-residu yang ada di lahan kita, akhirnya hara kita itu terjaga. Saat ini kenapa semakin lama kita membutuhkan pupuk semakin banyak daripada yang dulu-dulu, karena terlalu banyak residu yang tertinggal di lahan kita tanpa bisa terurai. Lajeng Mas, penggunaan puradan. Ya, Kalau ini kan wajib setiap saya nyebar di pemupukan dasar, mesti kalau antingnya kalian puradan. Nah, ternyata ingkang tanam menika boten kula paring puradan Mas Ucup. Boten kula paring puradan. Ternyata pada saat kula panen ingkang dipun tumbas rencang starton niku
wonten ular niku lho Mas. Cacing apa ular, Pak? Ular. Ular. Nggih. Ular tapi kecil. Tau ular napa? Nah, ya dengan cemung-cemung ngoten Mas. Ya ya, tapi saya kok pernah menemukan. Dan itu apa efek report niku? Iya bisa jadi itu kan insek yang memang diperuntukkan untuk tanah, untuk media tanam. Cuman sebenarnya gini, ini nanti bisa menjadi pro kontra. Soalnya kalau pemberian seperti furadan, regen itu kalau kelebihan memang ada sedikit efek racunnya di situ. Tapi kan gini, saya itu di situ bisa menjawab. Pemberian yang tidak overdosis itu tetap aman. Kalau kita memakai insek itu kan juga racun. Yang penting kita memakai karbofuran atau yang lainnya, ya itu kalau masih standarnya itu masih aman. Aman untuk dikonsumsi. Tapi kalau sudah overdosis memang berbahaya. Tapi untuk permulaan boleh. Biasanya kan saya mengajukan seperti ini. Di saat tanaman sudah mulai 45 HST untuk menjaga supaya umbi itu terjaga, itu saya suruh sebar karbofuran. Kalau sudah tidak mupuk bisa dicampur menggunakan pasir atau yang lainnya supaya bisa rata. Nah itu ada bulian masuk, bukan masukan, tak bulian, tapi itu sudah terbiasa buat saya. Karena yang membuli kemungkinan besar belum paham. Dianggap karena furadan itu bahaya, ya itu meracuni untuk konsumsi. Padahal kalau pemberian kita itu masih sewajarnya, saya yakin masih sewajarnya. Tidak mungkin petani itu ngasih furadan untuk menjaga itu terus kira-kira furadan langsung dikasih 50 kilo, sudah ada mungkin. Tapi pengen apa Mas, kok malah diparing furadan di saat tanaman saat menjelang pengumbian? Pengumbian. Alasannya apa nih? Untuk menjaga ya tadi supaya tidak ada pada saat yang jenengan bilang tadi, biar umbi itu terjaga. Nah jenengan betul damel jangan masalah nanti. Tapi kan Mas Gusman, pemberian kula kan pada saat pemukaan dicampur dengan pemukaan dasar. Aman. Kalau pemukaan dasar dikasih sedikit over aman. Dan sedikit peringatan ini untuk petani kalau menyampur pupuk dengan karbofuran atau dengan sekelasnya. Kalau di rumah hati-hati saat bawanya, karena banyak kasus yang terjadi itu sekelas karbofuran sudah dimix dengan pupuk terus dipanggul karena uapnya tadi itu bisa menghilangkan nyawa, sangat bahaya. Ya kalau bisa menyampurnya itu di lahan itu paling aman. Tapi kalau nyampurnya di rumah hati-hati, antisipasi. Sudah banyak kasus yang terjadi seperti itu. Itu bahaya karena seperti kelasnya karbofuran itu keluar uapnya. Sekali dibuka kan langsung. Nah terlebih petani biasanya pagi-pagi belum sarapan, maksa berangkat ke lahan, jadi antibodinya kurang kuat, daya tahan tubuhnya rendah, dia manggul. Ambek rokokan pisan. Ambek rokokan. Mas Ucup iki Mas Ucup itu sama Mas Ucup iki. Iki Pak nek rokok gak nang lerene gitu. Aku duwe pari ini. Wah, kula ini luar biasa. Semeneng lah kanca semeneng. Dua kanca semeneng. Kurang bagus, kuwi kurang bagus, kok tambah seneng. Terus jadi setan kurang bagus. Kalau tercapai harus wapak maklum niki Pak. Istirahat sekedap wonten nggih. 2 batang. Mau naik mobil lagi 1 batang. Jadi sekali istirahat 3 batang. Ada kalau ini wonten acara tanda-tanda utama Sidoarjo, drivernya pun minggat sih yo, tak tutup nih sih. Gue wiling no oke. Jo cukup saya siji jo. Delok iki ne jo. Nah, kamera ne jo. Kamera jo. Ini kok satu blok loh Mas, nggak ada perlakuan yang istimewa antara blok yang petak bawah dan atas. Tapi kayak apa kok? Beda. Sangat terlihat beda. Kinten-kinten nopo nih gila? Menurut satu jarak tanam. Jarak tanam, jarak tanam yang ini lebih rapat. Nah, terus masuk, kon evaluasi nih Mas Gusman. Ini ku kan kuncinya jelas jarak tanam. Terus
kalau warna sedikit memudar sih menurut saya apapun alasannya itu perlakuan di nutrisi. Jadi kita bisa nyeting itu dari nutrisi. Iya. Terus kalau pemberian seperti kita bantu dengan limbah karbit itu kan cuma membantu sebenarnya. Membantu untuk memerahkan warnanya, tapi intinya pola nutrisi. Pola nutrisi. Iya, pola nutrisi tadi. Nah, pola nutrisi ini pas, insya Allah merah. Kalau pemberian zat pewarna merah itu cuma untuk membantu. Pola nutrisi nek versi Mas Gusman yang kan kerap dipun ginane menapa? Nih, ini nek dari bawah dulu pola saya kan 3-2-1 itu kalau yang dari bawah pupuk. 3-2-1 untuk pemupukan pertama, untuk pemupukan kedua 2-3-1. Untuk pemupukan ketiga 1-2-3. Makanya kula tulis soalnya nek wong wis umur 55 wis lalian Mas Ucup. Ngakoni. Nanti kalau dari atas biasanya saya menggunakan pertama itu saya menggunakan Ultradap. Terhadap Jadi ini masuk. Terus nanti berkelanjutan dengan MKP. terhadap di usia Kecil HST, bisa. Mas. Mulai dari 10 HST bisa. Terhadap nggih. Nggih. Oh nggih. Dan nanti terhadap nggak Mas? MKP bisa masuk di usaha kecil juga sampai 25 tujuannya untuk memperbesar batang karena MKP fosfatnya tinggi. Malah kula ini nyoba ngoboy Mas Gusman sewu. Ultradap itu di pemupukan yang kedua 10 HST. Niku kula oplos Ultradap kali NPK 16. Sae. Mboten ngoboy tegese nggih. Sae, tapi kan kedai ngeten lho maksudnya Pemborosan. gak mau enak ini gak wani ya. Pemborosan. Yang jelas sepinten kata. sae yang jelas karena sedikit banyak tadi kembali saya itu paling tidak sedikitnya itu public figure. Nah, gitu. Takut diikuti tadi loh. Nggih. Nanti kalau Terus, semuanya nggih. terus Ultradap dicampur pupuk. Nggih. Nanti kan ada pemborosan. Nah, jenengan sah-sah. Nah, ini nggih. Niku pancen lho kula nyobi. Sae itu tetap sae. Pancen sae hasilnya. Nggih. Kula terbukti yang diping Mas Hendi niku kula aplikasi dengan Ultradap. Sae. Usia 10 Positif hari. sae. Positif sae. Nah, gua mantan Ultradap kelanjutan MKP. Nanti di saat 25 HST MKP lanjut di sakit, cuman naik kula berhenti. Nah, di situ saya mulai KNO 3 tujuannya KNO itu untuk memperbanyak anakan. Nanti saya mulai MKP lagi di 40 up lah, kurang lebih 40 up. Di saat 40 up saya menggunakan MKP itu saya mix dengan kalium yang tinggi, bisa menggunakan KCLW dan sekelasnya. Jadi pola nutrisi itu benar-benar dijaga. Mana yang benar-benar pas harus diaplikasi. Di saat pertumbuhan kita membutuhkan N yang tinggi, di saat pembentukan batang kita butuh fosfat yang tinggi, di saat pengumbian kita butuh kalium yang tinggi. Nah, petani rata-rata pokok bawa pupuk, bawa ke sawah pupuk. Dia nggak mau tahu ini tanaman saya pupuk apa. Rumiyin kula ngaten. Atas uang tenang sawah nenggolo mais sahurne. Pokok sahur nih. Pokok sahurne, tapi sabaripun kula mengikuti live Mas Gusman, YouTube Mas Gusman. Rata-rata pinter sithik Mas Gusman. Lah, kula ini kadang lek guyon-guyon maton kali kanca-kanca kan ketemune karo mlaku ya. Iku kula terus sing penting ora isin takon lah kula ngaten. Nggih. Ilmu itu ketemune kan dilaku. Nggih. Nek berbagi nunggu ilmunya itu penuh nggak akan pernah penuh. Nah, menurut saya seperti itu. Memang saya berbekal dari beberapa guru dari organik, semi organik, kimia sintetis. Memang saya punya bekalnya di situ. Dan ada salah satu guru, kamu langsung turun ke lapangan, selesaikan masalah-masalah petani semampu kamu. Tidak akan semuanya bisa kamu selesaikan, tapi semampu kamu. Untuk pembelajaran kedepannya, kamu akan dapat langsung dari lahan. Bisa dari petani, bisa dari sales, bisa dari manapun. Bisa dari tanaman juga. Makanya saya langsung disuruh terjun ke lapangan. Pernah ini cerita sedikit, saya ketemu para guru-guru, master-masternya. Pas ketemu, itu yang isi saya.
Padahal itu guru-guru saya. Kenapa? Karena saya lebih paham di Di lapangan. lapangan. Kalau kira-kira sebutannya Menteri Pertanian atau sama nggih? Oh, masuk. Karena sesuai fakta di lapangan. Nah, nggih. Lha kuwi ngapunten. Ya, bicara kan sesuai fakta yang ada di lapangan. Baik kurang kula niki nek ten PG cepengan kula las ya. Bulan terpotong. Namanya maintenance kan ngaten. Tapi begitu kula terjun balik kiblat terjun di pertanian, saya bertani dengan ikhlas, dengan senang hati. Alhamdulillah luar biasa. Tanam apa mau saya ini punya takdir. Lombok ya alhamdulillah saya. Nek Menteri Pertanian Pak Arifin saya siap jadi wakilnya. Kok langsung daftar? Langsung daftar tuh. Langsung. Mergo sak circle tuh. Iya. Sak circle. Iya. Tapi nek Menteri Pertaniannya itu dia nggak pernah terjun ke lapangan. Dibayar berapapun Gus Man nggak pernah mau jadi wakilnya. Iya, karena nggak paham lapangan. Nggak ada lapangan. Iya.